Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Akang Ngece semua, selamat datang pada podcast Higrologi. Nah, gimana nih kabarnya hari ini Akang Ngece semua? Lagi sibuk kuliah kah, nugas, atau malah laporan praktikum ya? Sebelumnya mungkin aku perkenalkan diri aku dulu ya. Aku Fikri sebagai host yang akan membawa acara podcast kali ini. Nah, podcast kali ini memiliki tema yaitu tumbuh bersama waktu dari remaja menuju realita. Nah, di sini kita sudah memiliki narasumber ya atau bintang tamu yang sangat inspiratif nih, yang bisa kita korek-korek atau kita gali-gali ya informasinya. Mungkin tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja sambut Ce Julia. Halo Ce Ju. Halo Kang. Oke, apa kabar ini hari ini? Alhamdulillah hari ini baik Kang. Oke. Di hari-hari belakangan ini lagi sibuk apa nih? Kalau belakangan ini lagi sibuk di beberapa organisasi, kayak misalnya yang pertama di KSE, alhamdulillah aku diamanai sebagai ketua paguyuban. Kemudian di Warta Unpad sebagai BPH, khususnya sebagai sekretaris, dan di Higrologi aku sebagai staf dari Departemen Litsos. Gitu sih. Selain itu juga aku ikut beberapa kepanitiaan juga Kang, kayak Agradharma, kemudian L3B, AGS yang baru kemarin selesai tuh, dan ada beberapa proker juga yang lagi aku jalanin gitu. Wow, sangat-sangat sibuk ya terdengarnya ya. Mungkin kita awali dari, karena aku sempat dengar tadi ya, sedang menjalani sebagai ketua dari PKSE. Mungkin bisa dijelasin sedikit PKSE itu apa, dan awal mula ceritanya bisa masuk ke PKSE itu gimana gitu, Cak? Oke, PKSE itu singkatan dari Paguyuban Karya Salimba 4. Nah, PKSE ini adalah suatu paguyuban yang mana mewadahi Baswan KSE untuk mengaktualisasikan potensi-potensi mereka gitu dan berkembang di sana. Nah, awal mula aku bisa bergabung di PKSE tentunya harus diterima dulu dong jadi Baswannya kan. Nah, ceritanya itu aku lagi scroll Instagram gitu kan. Terus aku ngelihat ada IG Instagramnya BEM lagi ada informasi nih tentang pendaftaran beasiswa KSE. Nah, terus yaudahlah aku cari tahu kan, kayak aku kuliti, kemudian juga cari tahu gimana sih syaratnya, kemudian benefitnya apa aja, dan apa sih prospek kedepannya kalau misalnya aku diterima di beasiswa itu. Nah, setelah itu yaudah aku siapin berkas-berkasnya, kemudian masuk ke tahap seleksi berkas, kemudian juga seleksi wawancara gitu. Dan alhamdulillahnya setelah perjalanan yang cukup panjang dan juga lumayan melelahkan ya Kang, aku bisa diterima sebagai Baswan KSE. Dan kalau ditanya tentang gimana sih caranya bisa jadi ketua gitu kan, tentunya perjalanannya lumayan berat ya Kang, karena yang pertama kita perlu menunjukkan dulu potensi kita dan juga menonjolkan diri kita dari yang lain gitu. Dan salah satu hal yang paling penting adalah konsisten dari awal hingga akhir, bahwa kita tuh punya komitmen di KSE itu, sehingga mungkin atasan-atasan aku itu percaya bahwa aku tuh bisa membawa KSE menjadi lebih baik lagi sebagai ketua gitu Kang. Wow, keren sekali ya, baru masuk setahun jadi staff dan langsung jadi ketua ya. Tadi juga sempat di-mention juga kalau Ece-nya ini masuk organisasi Higrologi ya. Iya, betul. Mungkin bisa dijelasin sedikit gitu dari departemen apa, terus pengalaman apa juga yang sudah diambil, serta kayak cara gimana memprioritaskan organisasinya nih, dari KSE juga, dari Higrologi juga gitu. Oke, kalau di Higrologi sendiri aku sebagai staf Departemen Litsos. Jadi Litsos itu adalah penelitian sosial dan kemasyarakatan yang mana memang berfokus pada pengabdian ke masyarakat gitu. Nah, pengalaman yang aku dapat ketika di Litsos ini alhamdulillah lumayan banyak banget ya Kang. Jadi memang karena passion aku di sana juga, kayak suka berinteraksi dengan masyarakat dan juga mungkin berpikir kritis gimana sih caranya masalah yang ada di masyarakat itu bisa dicarikan solusinya gitu. Dan alhamdulillahnya dari situ dapat pengalaman, dan alhasil mungkin makin kesini jadi tahu gimana caranya biar untuk memecahkan masalah dan juga berhubungan baik dengan masyarakat. Selain itu juga dalam hal manajemen waktu, ketika aku bisa memprioritaskan mana sih yang harus aku kerjain dulu dan mana yang aku bisa hold dulu gitu Kang. Itu aku pelajari ketika bergabung di Higrologi. Wow, terlihat sangat susah ya untuk mengatur prioritas ini ya. Sebenarnya nggak susah sih Kang, asal kitanya bisa mengaktualisasikannya dengan baik aja setelah kita nge-planning. Betul, gitu. mungkin setiap orang bisa
membuat prioritas tapi memang butuh waktu lah ya. Iya, betul. Nah, mungkin untuk dari Icenya sekarang umur berapa nih? Sekarang aku umur 20 tahun. Oh, 20 tahun, itu udah masuk ke kepala dua ya. Iya. Nah, di umur saat ini mungkin dari Icenya bisa dibandingkan gitu. Progres seperti apa? Perbedaan seperti apa yang sudah Ece alami di umur 20-an ini dengan remaja-remaja di tahun-tahun sebelumnya gitu. Oke, kalau perbedaan mungkin ya dari remaja sekarang tentunya banyak banget perubahannya. Yang mana tentunya di masa sekarang tuh ada perubahan dalam cara pandang dan juga prioritas. Yang mana kalau misalnya nih teenagers kita masih ya udah santai aja gitu kan. Kita masih bisa eksplorasi jati diri, terus juga jalan ya udah ngikutin arus aja gimana orang tua gitu, masih diarahin sama orang tua. Sedangkan kalau di masa sekarang nih kepala dua dan juga udah masuk dewasa, tentunya kita udah punya rasa tanggung jawab sendiri ya Kang. Betul sekali. Kayak hidup sendiri nih kita ngekos, kita harus dalam hal kecil aja mau makan apa gitu kan, terus berangkatnya pakai apa, terus nanti di sana mau ngapain aja, itu kan tergantung dengan keputusan kita sendiri gitu. Jadi ya tentunya udah banyak hal yang perlu dipikirkan lah, kayak karir, masa depan, terus juga setelah lulus kita mau jadi apa, itu juga harus dipikirkan dari sekarang. Makanya mungkin di masa-masa sekarang tuh rawan banget overthinking sih Kang. Betul, gitu. ya, betul. Ya. Dengar-dengar dari jawaban Ece ini, Ece itu terlihat sangat sibuk ya kan. Nah, emang Ece-nya ini punya mimpi apa sih sampai Ece-nya tuh sebegitunya gitu, sesibuk ini sekarang, kayak seperti tidak menikmati masa mudanya gitu. Oke Kang, kalau soal mimpi pasti punya lah ya, dan itu salah satu hal yang paling penting lah di kehidupan biar kita juga punya target Betul, kan. betul. Dan kalau bicara soal hidup, hidup itu sebenarnya nggak cuman soal menjalani, tapi mengejar juga. Salah satunya itu mimpi. Mimpi aku apa? Mimpi aku itu pengen bisa hidup mandiri, khususnya dalam segi finansial dan juga mungkin kualitas hidup gitu. Kayak misalnya setelah lulus aku udah tahu mau kerja di mana, terus juga mungkin bisa hidup misal dengan orang tua dengan penghasilan aku sendiri. Malah kalau bisa aku bisa menghidupi mereka gitu sejak umur 20 tahun sekarang. Dan selain itu juga pengen punya masa depan karir yang bagus, dan makanya aku tata dari sekarang supaya nanti ketika aku udah lulus ya itu udah ada gitu. Karena udah aku tata jalannya, udah ada jalannya, tinggal aku ini aja jalan Eksekusi sendiri gitu gitu ya. eksekusi ya, betul. Nah, dari mimpi-mimpi yang udah disebutin nih, mungkin Ece punya tips gitu, gimana cara menata strategi yang enak gitu ya, yang nyaman kita jalani sehari-hari untuk Akang Ece semua nih yang lagi nonton. Oke, kalau untuk strategi untuk menggapai mimpi, sebenarnya ada 3 hal ini yang paling penting. Yang pertama itu kita harus tahu kita tuh butuhnya apa yang kita inginkan, apa tujuan kita gitu. Dan setelah itu kita membuat planning Kang, planning. Dengan tujuan itu apa sih yang harus kita siapkan, apa yang perlu kita buat hari ini gitu. Kayak misalnya mimpi aku tuh pengen jadi public speaking yang terkenal gitu. Nah, mimpi itu bisa diraih dengan apa? Dengan kita mulai belajar jadi MC, kemudian juga latihan public speaking. Betul, Dari cara berbicara, intonasi, artikulasi itu perlu dilatih kan. Dan kalau bisa kalian tuh ambil aja kayak peluang-peluang kecil yang ada di sekitar kalian untuk bisa mengembangkan potensi yang ada di diri kalian. Nah, setelah kalian bikin planning, hal yang paling penting yang perlu kalian lakuin adalah memulai. Nah, kebanyakan orang-orang masa muda sekarang itu kebanyakan mikir, kebanyakan berencana, tapi nggak mau tidak dieksekusi, betul. Jadi yaitu salah satu yang penting, harus eksekusi dan konsisten dengan apa yang kita inginkan, kayak gitu Kang. Wow, dicatat tuh ya Akang Ece semua ya, itu sangat-sangat berharga itu. Nah, mungkin tadi juga sempat di-mention ya di awal, kayak ada overthinking nih, ya kan, dalam mengejar mimpi ini. Nah, gimana sih cara Ece-nya nih bisa keluar dari zona overthinking ini gitu, yang mungkin kebanyakan orang sekarang itu terlarut-larut dalam overthinking ini. Oke, sebenarnya kalau overthinking itu wajar ya Kang, Betul. karena ketika kita punya mimpi dan kita masih jauh dengan target itu, tentunya kita berpikir kayak bisa nggak ya kecapai gitu kan. Dan caranya untuk bisa bangkit dari hal tersebut ya kita mulai gitu. Jangan cuma berpikir, kita bangkit lah minimal gitu. Yep. Kayak misalnya kita nanya teman, kalau ada masalah ini gimana ya caranya, solusinya apa? Atau kita minimal baca buku, baca internet atau website dan sebagainya untuk mencari solusi dari masalah yang kita pikirkan itu sendiri gitu. Sebenarnya itu aja sih, jangan berlarut-larut, dan kalaupun memang kamu butuh bantuan, cari bantuan itu gitu. Betul sekali ya, kita juga sebagai manusia ya
kita hidup bersosialisasi ya kan. Kita butuh teman, butuh lingkungan yang memang tuh nyaman untuk kita ya kan. Bisa membantu dalam mengejar mimpi kita. Nah, dengar-dengar juga tadi nih ya Ce ya. Ce-nya kan di umur 20 tahun ini ingin hidup secara mandiri, membiayai adik-adik mungkin keluarga juga. Nah, dengar juga Ce-nya sudah tidak mengandalkan duit dari orang tua gitu loh. Betul. Mengandalkan dari orang tua. Gimana sih caranya Ce? Oke, iya betul banget. Alhamdulillahnya aku emang udah nggak mengandalkan uang orang tua lagi. Caranya gimana? Yang pertama tentunya kita harus punya pemasukan yang memang secara rutin ada gitu. Salah satunya dengan mendapatkan beasiswa tadi. Yang udah aku ceritain kalau aku mendapatkan beasiswa Karya Salimba 4 dan itu pemasukan rutinan aku gitu. Jadi setiap bulan ada masuk. Nah, selain itu juga kamu juga perlu mencari cara lain untuk bisa mendapatkan uang, kayak misalnya kamu ikut freelance, kayak kerja mungkin di internet gitu kan. Dan selain itu juga bisa mengaplikasikan potensi yang kamu punya, kayak misalnya aku alhamdulillahnya punya potensi di bidang public speaking Kang. Terus alhamdulillahnya dari hal kecil sampai sekarang teman-teman aku juga pada tahu kalau aku punya potensi di sana, dan itu menimbulkan peluang-peluang baru gitu bagi aku untuk bisa mendapatkan uang lah. Jadi kayak misalnya aku tuh memulai public speaking tuh ketika kosmologi guys. Jadi pas kosmologi aku ikut project Agrofund, di situ aku jadi MC-nya. Itu pertama kali banget aku jadi MC, dan setelah itu naik lagi tingkatannya kayak jadi moderator di tingkat fakultas, universitas, dan mungkin di tempat lain juga pernah gitu. Dan dari situ yang awalnya aku cuma dapat pengalaman aja, alhamdulillahnya sekarang bisa mendapatkan uang dari jadi job ya? Iya benar, jadi job gitu kan. Betul banget Kang, gitu. Nah mungkin tadi kan di awal disebut juga langkah awalnya mencari uang yang rutin gitu ya, datangnya rutin gitu. Nah tadi salah satunya adalah program beasiswa. Mungkin Cia punya tips-tips gitu buat orang-orang yang sedang mengejar beasiswa tapi mungkin memang belum rezekinya gitu. Oke, kalau untuk strategi mendapatkan beasiswanya ya Kang, yang pertama kalian itu harus selalu mantengin media sosial lah, kayak Instagram, TikTok ataupun Twitter, di mana sebenarnya di situ tuh banyak banget informasi tentang beasiswa yang ada di sekitar kita, dan itu bisa kita manfaatkan gitu kan. Kayak misalnya kalian lagi scroll TikTok nih, terus ada informasi beasiswa, kalian langsung cari tahu gimana sih cara dapat beasiswa itu, apa aja syaratnya dan lain sebagainya. Tapi di zaman sekarang nih banyak orang-orang yang dapat info tapi mereka scroll lagi gitu kan. Dia abaikan aja lah ya gitu ya. Iya, jadi kayak padahal udah dikasih jalan nih sama Allah, tapi mereka buang jalan itu kan. Kayak aneh banget gitu. Jadi kalau bisa, kalau teman-teman ngerasa ada informasi yang benar-benar luar biasa banget nih, coba kalian langsung implementasikan dan eksekusi pada saat itu juga ya gitu. Betul, keren. Nah setelah itu tentunya kalian harus mempersiapkan diri kalian dari mulai berkas, kemudian juga kualitas diri, potensi dan lain sebagainya. Nanti kalian bakal diwawancara, dan di situ bakal dilihat banget nih sama pewawancara, apa sih kualitas diri kalian, apa yang menonjol dari diri kalian yang berbeda dari orang lain. Iya benar, brandingnya itu. Dan kalau khususnya di beasiswa KSE ini, mereka pengen beasiswanya itu adalah orang-orang yang punya passion di bidang pemberdayaan masyarakat. Maksudnya kayak suka berbau dengan masyarakat, terus juga punya empati yang tinggi dengan masyarakat, kayak gitu. Oke, keren banget ya jawabannya Kang Cis semua ya dari Cinya ini ya. Nah mungkin kita di sini juga dari tadi udah mengobrolkan fokus dengan masa depan nih. Nah dari Ece-nya nih, yang dari tadi ngomong masa depan terus, apakah menikmati masa mudanya juga gitu sebagai mahasiswa biasa? Oke, kalau tentang masa muda nih Kang, walaupun aku memang sibuk sekarang, tapi masih bisa lah menikmati masa muda. Sebenarnya ini tuh tentang soal keseimbangan aja, kayak balancing antara kehidupan pergaulan kamu dan juga masa depan kayak gitu. Kamu tuh sebenarnya bisa aja kayak menjalani keduanya. Kamu bisa sambil belajar, kemudian juga bersenang-senang, dan juga menata masa depan kamu. Yang penting prioritas harus tetap dijalankan, dan ketika melakukan itu kamu nggak usah terlalu serius gitu, tapi bisa sambil main ataupun sambil ngobrol-ngobrol sama teman-teman kamu kayak gitu. Oke. Mungkin sebagai pertanyaan terakhir ya, dan buat relaksasi juga nih ya, penting gak sih memikirkan kehidupan romansa nih di masa muda ini gitu? Oke, kalau tentang romansa nih Kang, sebenarnya relatif ya, itu sesuai dengan perspektif orang aja gitu.
itu bisa menimbulkan positif dan juga negatif. Positifnya itu kamu punya teman support yang suportif dan juga bisa ya mungkin mendampingi kamu di tengah-tengah huru-hara perkuliahan kan. Benar juga. Cuman ada juga dampak negatifnya kayak mungkin kamu terdistraksi kan dengan adanya Betul. orang itu. Tapi itu menyesuaikan aja sih. Kalau dari aku sendiri, menurut aku romansa itu lumayan penting untuk kita lumayan penting untuk ada di perkuliahan. Kenapa? Karena ya kita kan hidup sendiri di sini ya. Jadi kita memang perlu support system dari mungkin orang-orang tersayang di samping kita kayak gitu. Oke, baik, mungkin itu menjadi pertanyaan terakhir ya pada podcast kali ini. Mungkin sebelum podcast ini diakhiri, aku sebagai host minta closing statement ya dari narasumber kita. Boleh nih Cijul, closing statement. Oke, closing statement dari aku sendiri mungkin di tengah kehidupan kita yang penuh huru-hara perkuliahan dan juga sudah memasuki masa dewasa gitu kan. Tentunya banyak sekali hal-hal fluktuatif yang ada di dalam kehidupan kita. Kayak misalnya senang, sedih, marah itu tuh udah hal wajar banget ya di umur sekarang. Betul sekali. Tapi salah satu hal yang paling penting, kalian tuh harus tetap memprioritaskan apa yang penting bagi kalian dan juga fleksibel terhadap perubahan gitu. Intinya sih kalian harus tetap fokus pada tujuan kalian, kemudian juga menikmati setiap momen dan juga balance terhadap semua aspek yang ada di dalam kehidupan kalian. Itu aja sih Kang. Wow, terima kasih untuk closing statementnya Cijul. Mungkin itu saya untuk podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah, makasih.